Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas soal latihan TK. Di soal nomor 1, diketahui K merupakan suatu himpunan bilangan asli lebih besar sama dengan 5 kurang dari sama dengan 9. Oke, yang harus kita pahami terlebih dahulu adalah bilangan asli. Ingat, bilangan asli itu dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya selama angkanya positif. Kemudian, jika penulisannya seperti ini, berarti cara membacanya mulai dari tengah. Jadi X-nya lebih besar sama dengan 5 kurang dari sama dengan 9. Atau ingat, kalau ada garis bawah yang dibaca sama dengan ini berarti diartikan sebagai mulai atau bisa diikut sertakan. Berarti K-nya adalah 5, kemudian 6, 7, 8, dan juga 9. Untuk L-nya ini adalah anggota bilangan cacah. Nah, kalau untuk bilangan cacah itu dimulai dari angka 0. Cara membacanya pun sama. Ini kita baca L-nya lebih besar sama dengan 7 kurang dari 13. Berarti L-nya dimulai dari 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. 13-nya tidak termasuk karena dia tidak menggunakan garis bawah atau tidak menggunakan sama dengan. Nah, untuk pertanyaan yang A, ada lambang seperti ini. Nah, ini adalah lambang gabungan. Yang harus dipahami, gabungan ini berarti kita harus tulis semua anggota yang digabungkan. Berarti kalau K gabungan L, tulis semua yang ada di himpunan K dan yang ada di himpunan L. Untuk yang sama, cukup ditulis sekali saja. Berarti K gabungan L kita punya 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan juga 12. Nah, sedangkan untuk pertanyaan yang B, ini merupakan lambang dari irisan. Irisan ini bisa kita artikan tulis anggota yang sama saja, artinya yang ada di K dan juga ada di himpunan L. Nah, kalau kita lihat yang ada di K dan juga ada di himpunan L, diantaranya 7, kemudian yang sama berikutnya 8, dan juga 9. Berarti untuk pertanyaan yang B, K irisan L anggotanya adalah 7, 8, dan juga 9. Oke, untuk contoh yang nomor 2, anggota A himpunan bilangan asli kurang dari 6. Oke, jadi pahami kalau penulisannya seperti ini berarti kita baca sesuai dengan tanda. Dimana kalau seperti ini kan kurang dari atau lebih kecil ya. Bilangan asli tadi jangan lupa dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, dan 5. 6-nya tidak termasuk karena tidak menggunakan sama dengan. Kemudian untuk bilangan yang B. B ini adalah anggota bilangan genap dan dia merupakan bilangan cacah. Ingat, cacah itu dimulai dari 0. Karena 0 adalah bilangan genap, maka dia memenuhi, yaitu 0. Terus berapa lagi yang genap? Ada 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Sedangkan kalau yang C ini adalah anggota bilangan prima yang kurang dari sama dengan 10. Oke, ingat, bilangan prima cuman bisa dibagi oleh angka 1 dan angka itu sendiri. Berarti dia harus bisa dibagi oleh 2 angka ya, atau faktornya ada 2. Berarti bilangan prima berapa saja? Bisa 2, 3, 5. Kalau 6 bukan prima karena dia bisa dibagi 2 dan 3. Terus 7, nah 7 prima. 8 bisa dibagi 2 ya, nggak boleh karena harus bisa dibagi angka 1 dan angka itu sendiri. Kalau 9 bisa dibagi 3, nggak boleh. 10 bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, itu nggak boleh juga. Berarti anggota C adalah 2, 3, 5, dan 7. Oke, sekarang pertanyaannya dijadikan 1. Ada A irisan B, berarti kita hitung dari irisannya terlebih dahulu.
Oke, kita lihat di himpunan A dan B yang sama angka berapa saja. Ada angka 2. Oke. Terus ada lagi angka 4 ya. Nah, berarti A irisan B adalah 2 dan 4. Sambung sampingnya, gabungan. Nah, himpunan C-nya tinggal kita tulis kembali, yaitu 2, 3, 5, dan 7. Oke, sekarang pengertian gabungan sama seperti tadi. Kita tulis semua anggota yang digabungkan. Berarti 2, terus 3, terus 4, berikutnya 5, satu lagi 7. Oke, berarti 2, 3, 4, 5, dan 7 kita punya opsi yang C. Oke, untuk contoh berikutnya, ini adalah operasi hitung bilangan berpangkat. Ingat kembali sifat operasi hitung bilangan berpangkat di kelas 10. Ketika kita punya suatu bentuk pangkat, kemudian pangkatnya ini kita bagi, maka sama saja seperti mengurangi pangkatnya. Kemudian sifat berikutnya, ketika kita punya suatu bentuk pangkat dan di luarnya ada pangkat lagi, nah maka ini kita sama saja seperti mengalihkan pangkatnya. Dan apabila nanti hasil pangkatnya atau bentuk pangkatnya adalah minus, kita letakkan dia di bawah. Oke, sekarang kita coba dengan contoh yang atas terlebih dahulu. Nah, untuk contoh yang atas, kita punya 3 pangkat 3/2 dikali, nah ini kan 8. 8 itu bisa kita rubah bentuknya. Ingat, di kelas 10, 8 itu berapa pangkat berapa? 8 itu adalah 2 pangkat 3. Nah, berarti kalau sebelumnya kita punya 8, ini langsung diganti aja menjadi 2 pangkat 3. Jangan lupa, sudah ada pangkatnya, maka kita pangkatkan kembali. Atau kita tulis 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 3/2. Untuk bentuk yang bawah, kita punya 2 pangkat 5/2 dikali 9 ini. Ingat, 9 itu adalah 3 pangkat 2. Berarti boleh kalau kita ganti menjadi 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi 5/6. Ini bisa dicoret, kita coret dulu. Sehingga sama-sama dibagi 2 ya. 2 dibagi 2 1, 6 dibagi 2 kita punya 3. Nah, kalau nggak bisa dicoret gimana? Seperti ini kan 3, sampingnya 2. Kalau nggak bisa dicoret, kalikan atas kali atas, bawah kali bawah. Berarti kita sambung 3 pangkat 3/2. Nah, ini yang tadi sampingnya ya. Kalau nggak bisa dibagi atas sama bawah, berarti langsung dikalikan dengan yang samping, jadi 3 kali 3. Kita punya 9/2. Untuk penyebutnya 2 pangkat 5/2, sampingnya 3. Nah, ini dipangkatkannya 5/3. Oke, kita sambung. Ingat ya, yang bisa dihitung menggunakan sifat ini kalau depannya sama. Berarti kita bisa menghitung 3 pangkat 3/2 dengan yang angka dasarnya adalah 3 juga. Berarti kita bagi dengan 5/3 atau pembagian pangkat ya. Tadi pangkatnya kita kurangkan. Sekarang sampingnya 2 pangkat 9/2 ini pun sama. Bisa dihitung dengan yang angka bawahnya 2. Berarti 2 pangkat 9/2 dibagi 2 pangkat 5/2. Atau kalau dibagi pangkatnya kita kurangkan. Nah, dari sini kita hitung dulu. Ingat, kalau penyebutnya beda, ini kan 2. Sampingnya 3. Samain dulu penyebutnya. Jadi kalikan ya, 2 kali 3 kan 6. Terus kali silang, 3 kali 3, 9. Kali silang, 5 kali 2 dapat 10. Nah, untuk yang sampingnya, kalau penyebutnya sama kayak gini nih, langsung hitung atasnya aja. Jadi 9 dikurang 5 ya, kita punya 4/2. Dari sini bisa kita sederhanakan, 3 pangkat min 1/6 dikali 2 pangkat 4/2. Jika bisa langsung hitung saja boleh. 4 bagi 2 kan 2. Nah, penyederhanaannya 2 pangkat 2 itu kan 4. Karena ini minus, gunakan sifat yang tadi, maka kita letakkan dia di bawah. Jadi per 3 pangkat 1/6. Oke, untuk contoh yang atas. Sekarang untuk contoh yang bawahnya.
Nah, kita punya di sini 8 pangkat 2/3. Oke, 8 itu bisa ya kalau kita rubah menjadi 2 pangkat 3, dipangkatkan lagi 2/3 dikali 9. 9 pun sama, bisa kita rubah menjadi 3 pangkat 2, dipangkatkan lagi 3/2. Kita bagi 27. Nah, 27 ini bisa kita rubah menjadi 3 pangkat 3, dipangkatkan lagi 1/3. Sedangkan kalau 4 itu bisa ya, ingat kita rubah menjadi 2 pangkat 2. Kita sederhanakan terlebih dahulu, ini atas bawah kalau sama coret, atas sama bawah sama coret, ini atas sama bawah coret. Jadi tersisa 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3, kita bagi 3 pangkat 1 dikali 2 pangkat 2. Oke, sifatnya sama dengan yang atas. Kita hitung yang angka bawahnya sama. Jadi 2 pangkat 2 dihitung dengan yang 2 pangkat 2 juga. Pembagian pangkat jangan lupa pangkatnya kita kurangkan. Untuk yang 3, 3-nya pangkat 3, ini kan sama ya, dibagi, maka pangkatnya kita kurangkan. Sehingga kita punya 2 pangkat 0 dikali 3 pangkat 2. Ingat, kalau ada yang pangkat 0 itu nilainya 1. Jadi sama saja seperti 1 dikali 9 ya, atau dapat hasilnya 9. Oke, untuk contoh berikutnya, di sini ada operasi bilangan atau operasi biner yang menggunakan lambang tertentu. Nah, untuk operasi hitung ini sudah ditentukan oleh si pembuat soal. Jadi kita tidak menghafal atau menggunakan rumus ya. Cukup masukkan saja yang diminta oleh si pembuat soal. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan pertanyaannya. Berarti A-nya sama, yaitu A. B-nya kita bisa samakan dengan 2. Jadi nanti B-nya kita ganti 2. Terus cara ngitungnya, gunakan petunjuk ataupun instruksi yang sudah diberikan oleh soal. Ya, bisa kita coba hitung. Jadi kalau ada A lambang 2, kita bisa gunakan A min 2 kuadrat plus 2AB. Sama ya, 2A, B-nya kita ganti 2 per A plus B. Berarti A plus B-nya tadi kita ganti 2. Nah, ini kan nilainya udah ada, yaitu sama dengan 5. Dari sini, ingat kalau kita punya pembagian, boleh nih kita kalikan silang. Sehingga kita punya ya dari sini, yaitu A min 2 kuadrat plus, nah ini kan tadi 2 kali A kali lagi 2. Berarti 2 kali 2 kita punya 4A. 5-nya tadi harus dikalikan dengan A plus 2. Oke, ini kita kuadratin dulu. Yang A min 2 kuadrat. Cara ngitung kuadrat jangan lupa. Pertama, yang depan dikuadratin dulu. Terus, yang depan kali yang belakang selalu kali 2. Jadi A kali min 2, min 2A kali 2 jadi min 4A. Kemudian yang belakang min 2 dikuadratin sehingga kita punya positif 4. Sambung sampingnya 4A. Nah, ini kali ke dalam 5 kali A kita punya 5A. 5 kali 2 kita punya 10. Kita lihat ada pangkat 2, maka pindahkan agar menjadi satu ruas atau bisa difaktorkan nantinya. Jadi kita punya A kuadrat min 4A plus 4A kan 0 ya, maka habis. Nah, yang dari sebelah kanan 5A-nya positif pindah jadi min 5A. Tadi sisa masih 4, 10-nya positif pindah jadi min 10 sama dengan 0. Oke, sambungannya di sini. Berarti kita punya A kuadrat min 5A, 4 dikurang 10 kita punya min 6 ya, sama dengan 0. Oke, tinggal kita faktorkan. Cara faktor jangan lupa cari 2 angka, berapa dikali berapa supaya jadi min 6. Nah, ini kan minus nih. Berarti kalau dikurang nilainya adalah 5. Kalau dikali 6, kalau dikurang 5 berarti kan dapat 1 dengan 6. Nah, untuk tandanya jangan lupa ketika belakangnya minus, ini salah satunya ada yang minus, satunya lagi plus. Patokannya dengan yang di tengah ya. Tengah itu ngikutin tanda bilangan terbesar. Jadi kalau tengahnya minus, maka yang lebih besar minus. Jadi 6-nya minus, sedangkan satunya plus. Rubah tanda jangan lupa, A-nya jadi positif 6. Ini yang plus jadi minus 1.
Oke, kita lihat di soal diminta yang tidak negatif. Berarti yang tidak negatif adalah 6. Jadi kita punya ya, A-nya adalah 6. Sekarang tinggal kita cek ketiga pernyataan. A merupakan kelipatan dari 3. Bener ya, 6 itu adalah kelipatan 3 atau 6 bisa dibagi sama 3. Pernyataan kedua, A merupakan bilangan prima. Nah, ini salah nih. Karena kan tadi ingat bilangan prima itu ada 2, 3, 5, 7, 6 tidak ada. Nah, pernyataan 3, A lambang 0 hasilnya adalah 6. Nah, ini harus kita cek. Kalau A lambang 0, apakah nanti hasilnya adalah 6? Kita coba. A-nya kan tadi kita dapat ya 6 lambang 0. Berarti gunakan sama petunjuk yang tadi. A-nya kita ganti dengan 6, B-nya kita ganti dengan 0. Nah, bisa kita hitung dulu. Di sini berarti A-nya tadi 6 dikurang B, berarti 0 dikuadratin ditambah 2AB. 2 kali A-nya 6, B-nya 0. Setelah itu kita bagi A plus B, 6 plus 0. Oke, ini kita hitung dulu. Berarti kita punya 6 dikurang 0, 6 dikuadratin ya. Jadi kita punya untuk bentukannya 36 ditambah 0 tetap 36. Untuk penyebutnya 6 plus 0 kita dapat 6. 36 bagi 6 kita punya 6 ya. Berarti pas benar. Oke, sekarang kita coba bahas untuk contoh yang bawah. Oke, untuk contoh yang bawah ini pun sejenis, ada operasi hitung. A-nya tetap, B-nya ini kita ganti ya, dia jadi 4. Berarti masukkan sesuai dengan petunjuk soal, yaitu A kali B. Berarti tadi A-nya tetap, B-nya kita ganti 4, plus A plus B. B-nya kita ganti 4, terus kita bagi 2, nilainya sudah ada sama dengan 17. Oke, tipenya sama. Ketika ada pembagian, ini bisa kali silang dulu. Berarti ini kan 4A plus A plus 4, ini 17-nya kita kalikan dengan 2. Ingat, kalau nggak ada angkanya, ini secara nggak langsung adalah 1. Jadi 4A plus 1A. Kita punya 5A. Dan jangan lupa, yang angka biasa pindah ruaskan dulu agar satu ruas dengan yang angka biasa. Jadi 17 kali 2, 34. 4 yang tadi positif pindah jadi negatif. Berarti dari sini kita punya 5A sama dengan 30. Nah, untuk A-nya tinggal kita bagi 30 dibagi 5. Dapat ya, A-nya adalah 6. Oke, A-nya 6 berarti ini benar. A merupakan genap. Nah, 6 itu genap, benar. Sambung ke pernyataan 3. A lambang 2 nilainya adalah 9. Oke, kita masukkan tadi. 6 lambang 2 berarti A-nya kita ganti 6, B-nya kita ganti 2. Oke, masukkan ke petunjuk yang sama. Berarti kita ganti A-nya 6 kali 2 plus 6 plus 2 dibagi 2. 6 kali 2, 12, tambah 6, 18, tambah 2, 20. 20 bagi 2 seharusnya 10 ya. Nah, tapi di soal bilangnya 9, maka ini salah. Oke, untuk contoh yang berikutnya. Seorang peneliti memodelkan peningkatan suhu akibat pemanasan global. Rumusnya sudah diberikan oleh soal. Nah, dia minta agar suhunya mencapai 0,7. Kita lihat suhu itu di soal adalah Y-nya. Berarti pertama diketahui ya, Y-nya itu adalah 0,7. Yang ditanyakan apa? Tahunnya ya, atau X-nya berarti. Berarti dari bentukan rumus fungsi yang sudah diberikan tinggal kita masukkan. Kita punya Y sama dengan 0,02X min 39,9. Tadi Y-nya kita sudah punya 0,7. Ingat, angka pasangkan sama angka. Jadi yang min 39,9 pindahkan dulu. Kita rubah jadi plus. Ini 0,02X. Berarti kan kita hitung 0,7 tambah 39,9. Kita dapat ya 40,6 sama dengan 0,02X. Nah, berarti kalau kita mau mencari X-nya tinggal kita bagi. Yaitu sambungannya di sini 40,6 dibagi 0,02 sama dengan X. Nah, coba untuk pembagiannya. Ini kan kadang-kadang kita masih bingung pembagian desimal.
Berapa sih 40,6 dibagi 0,02? Gini, 40,6 kita ubah ke pecahan, yang 0,02 juga kita ubah ke pecahan. Ingat cara ngubah ke pecahan, tulis dulu angkanya 406, terus lihat di belakang koma ada berapa angka. Nah ini kan ada 1 nih, maka pernya adalah nolnya juga ada 1, yaitu 10. Yang 0,02 ini pun sama, tulis dulu angkanya, terus di belakang koma ada 2 angka kan, maka nolnya ada 2 juga, yaitu per 100. Nah dari sini tinggal dibagi pembagian biasa. 406 per 10, ingat pembagian dengan pecahan dibalik. Jadi 100-nya di atas, 2-nya di bawah. Ini kan sama, coret dulu nih. Nah ini 10 bagi 2 bisa dapat 5 ya, sisanya tinggal dikalikan. 5 kali 406 dapat 2030. Nah berarti kita punya opsi yang D. Oke, untuk contoh bawahnya ini pun sama. Y-nya itu adalah tinggi tanaman, sedangkan yang mau dicari adalah minggunya ya, berapa minggu. Berarti kita tinggal masukkan Y sama dengan 3X plus 5. Y-nya kita punya tadi di angka 50, konsepnya sama, angka dengan angka kita pindahkan. Berarti dari sini kita punya 45, nah X-nya 3-nya kita bagi. Berarti kita punya X-nya adalah di angka 15, jadi dapat yang C. Oke, untuk soal yang bawah. Ini kalau kita data, Ana mempunyai kotak mainan ukuran panjang 56, lebar 32, tingginya 24. Nah, terus mau dimasukin kotak kecil ya, berarti kan logikanya kotak yang besar ini nih, kalau dimasukin kotak kecil, berarti kan makin lama ukurannya makin berkurang, dan seterusnya. Jadi kesimpulannya, kalau kita mau mencari banyak mainan yang muat, ya kita tinggal cari berapa volume wadahnya atau volume yang besarnya, terus nanti tinggal kita bagi deh sama volume yang kecilnya. Nah kita lihat yang besar itu adalah kotak mainannya kan, berarti panjangnya 56, lebarnya 32, tingginya 24. Untuk mainannya kubus ya, ukurannya 4 kali 4 kali 4. Nah berarti dari sini bisa kalau kita coret-coret dulu. Ingat ya, kalau perkalian boleh langsung kita coret-coret seperti ini. Nah berarti kan 56 dibagi 4 kita punya 14, 32 4 kita punya 8, 24 4 kita punya 8. Oke, berarti 14 kali 8 kali 8 ya. Oh sorry, ini seharusnya 6 dia. Nah berarti 14 kali 8 kali 6 kita dapat di angka 672, atau dapat opsi yang D. Oke, untuk contoh yang terakhir. Nah ini seorang pasien mengalami infeksi bakteri, kemudian jumlah bakterinya ada 640.000. Antibiotik mampu mengurangi bakterinya sebesar 25%. Nah yang jadi pertanyaan, kapan dia mulai membaik tetapi belum pulih? Oke, gini. Kalau membaik dia sudah kurang ya dari 300.000, dan kalau pulih dia kurang dari 150.000. Berarti kesimpulannya apa? Kalau dia bilang sudah membaik tetapi belum pulih, dia intervalnya ada di angka 150.000 dengan 300.000. Jadi dia sudah membaik tapi belum pulih, intervalnya di antara 150 sampai dengan di antara 150.000 dan juga 300.000. Oke, sekarang kita coba. Kalau awalnya adalah 640.000, nah pada minggu pertama dia kan turun nih 25%. Ingat, segala sesuatu awal itu nilainya masih 100% atau masih utuh 100%. Kalau dia membaik atau berkurang 25%, ya berarti sisanya tinggal 100 dikurangkan 25, yaitu 75% dari 640.000. Oke, ini kan kalau kita hitung 0,75, nah masih dapat di angka 480.000. Berarti
belum membaik ya, dan juga belum pulih, maka ini tidak masuk karena yang diminta dia sudah membaik tetapi belum pulih. Sekarang kalau 2 minggu berarti sama, bakterinya berkurang lagi sehingga tersisa 75% dari lanjutin hitungan sebelumnya yaitu 480.000. Oke, kita kalikan, ternyata ini 360.000. Ini pun masih belum masuk kriteria ya. Lanjut di minggu ketiga, berarti 75/100 dikali 360.000. Oke, ini kalau kita hitung, nah ini sudah membaik dia nih karena sudah masuk kriteria ya, itu kurang dari 300.000. Berarti minggu ketiga oke. Tetapi ingat, kan bisa minggu-minggu yang lainnya. Coba sekarang kalau minggu yang keempat ya. Minggu keempat sama cara ngitungnya, 75/100 dikali perhitungan sebelumnya adalah 270.000. Oke, kita kali 0,75. Nah, ini 202.500. Ini pun masih oke ya, sudah membaik namun belum sembuh. Sekarang lanjut lagi minggu kelima. Oke. Masih sama caranya, 75/100 kita kalikan dengan 202.500. Oke. Kita kali 0,75. Nah, ini jumlahnya 151.875. Oke, ini berarti masih belum pulih ya, karena kan pulih itu kurang dari 150.000, ini masih 151. Berarti ini masih masuk kriteria. Tapi di minggu ke-6 atau hari ke-6 ya di sini. Berarti ketika kita hitung 75/100 dikali dengan waktu sebelumnya 151.875, ini ketika kita hitung dia sekarang berjumlah sekitar 113.000. 113.000 itu kan sudah kurang dari 150.000, berarti udah nggak masuk hitungan ya. Jadi jawabannya berapa? 3, 4, dan juga 5. Nah, inilah yang masuk ke perhitungan. Oke, untuk contoh yang bawahnya ini pun konsepnya sama. Nah, ini dia persentasenya 20% ya. Berarti tersisa tinggal 80% karena konsepnya sama tadi, 100 dikurangkan dengan 20%. Jadi untuk hari pertama kita hitung 80/100 dari, nah ini nih waktunya adalah, beratnya adalah 13. Jadi cara ngitungnya 13 dikali 0,8. Dapatlah 10,4. Nah, ini kriterianya nih. Jadi kurang dari 7 tetapi harus di atas 5 ya, seperti itu. Yang keduanya pun sama, 80/100 dikali 10,4. Oke, kita kalikan lagi. Nah, ini 8,32. Nah, ini masih belum masuk kriteria. Yang hari ketiga, 80/100 kali 8,32. Oke. Ini 6,656. Nah, ini masuk nih kriteria karena sudah kurang dari 7. Sekarang yang keempat, 80/100 kali 6,656. Oke, kita kalikan 0,8. Ini kita punya yaitu di angka 5,3248. Oke, ini juga masuk ya, karena masih lebih dari 5. Nah, tetapi pada hari kelima, 80/100 kali 5,3248. Ini nilainya 4,25984. Nah, ini sudah kurang dari 5. Berarti ini nggak masuk kriteria. Jadi jawabannya adalah yang hari ketiga dan juga hari keempat.